Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi kepada semua mahasiswa. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya dapat mengikuti semua aktivitas yang hari ini Anda lakukan. Pertama-tama kita akan mencoba membahas tentang analisis dan perilaku konsumen. Tentunya hubungannya dengan e-commerce ya. Tentunya hubungan dengan bisnis secara online. Jadi kalau kita dihadapkan pada satu bisnis dan posisi kita sebagai seorang akademisi, seorang mahasiswa yang mengerti tentang analisis, mengerti tentang tata cara, metodologi guna memecahkan masalah, tentunya kita harus mengedepankan analisis. Itu yang membedakan mahasiswa dengan yang lain. Jadi dalam memulai bisnis apapun kita harus punya namanya argumentasi. Kenapa saya harus melakukan ini? Kenapa saya harus melakukan strategi ini, itu, dan seterusnya. Oleh karena itu, kemampuan analisis bagi mahasiswa terhadap suatu hal, dalam hal ini adalah hubungan dengan bisnis, itu sangat kedepankan ya. Jadi kalau misalnya Anda mempunyai sebuah website ya, dan website itu menampilkan tentang bisnis yang Anda geluti sekarang ini, tentunya fase berikutnya ketika Anda sudah membuat satu toko, katakanlah membuat satu platform bisnis, yang harus Anda lakukan harus mengerti bahwa mau dikemanakan website ini, bagaimana mendapatkan traffic yang sebanyak-banyaknya, kemudian apa yang harus kita tampilkan di website kita, apa yang harus kita sediakan, apa yang harus kita layani di dalam website kita. Oleh karena itu, mahasiswa harus tahu tujuannya apa sih. Jadi di dalam dunia online itu ada beberapa macam tool yang bisa kita gunakan untuk menggunakan analisis. Dan tool ini nanti akan memberikan informasi yang jelas tentang apa yang Anda ingin dapatkan informasinya. Misalnya juga kita tadi di awal judulnya adalah perilaku konsumen. Jadi ketika kita sudah melakukan analisis, kita akan tahu perilaku konsumen terhadap produk kita itu seperti apa. Perilaku dalam hal ini adalah bagaimana konsumen itu menyikapi produk-produk kita, dan bagaimana konsumen itu terhadap dirinya sendiri itu melakukan perubahan-perubahan. Jadi misalnya perubahan gaya hidup, misalnya perubahan lingkungan sosial, kultural, itu juga sangat mempengaruhi pola perilaku dari konsumen. Sehingga kita harus juga menyadari bahwa ada kejadian yang berubah, ada perubahan yang ada di masyarakat kita, sehingga kita harus up to date untuk mengubah tata kelola bisnis kita yang ingin menyesuaikan dengan customer behavior, perilaku yang berubah-ubah dari customer kita ya. Kemudian juga mahasiswa mampu memahami traffic. Traffic di sini adalah kunjungan atau jangkauan orang yang bisa mengakses website kita ya. Jangkauan di website maupun di sosial media. Jadi follower kita itu seperti apa? Itu adalah orang-orang yang terjangkau pada iklan kita atau pada platform sosial media kita. Traffic itu bisa menggambarkan tertentu. Kita tidak bisa hanya memutuskan jumlah atau bisa membaca jumlah follower saja tanpa bisa membaca
dari mana follower itu, kemudian kenapa dia mengeklik atau like ke konten kita, bagaimana dia kok bisa nyasar ke website kita. Nah, itu yang perlu kita pelajari supaya kita menemukan pola yang bisa kita jadikan acuan bahwa consumer atau liker, subscriber, follower kita itu secara demografi itu bisa kita petakan, atau kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata yang datang di website kita itu pola-pola konsumennya itu seperti ini misalnya. Itu perlu kita tahu bahwa dalam menjalankan bisnis itu, sehingga kita nanti strateginya jelas. Itu termasuk segmentasi ya, remarketing. Satu saat kita akan tahu pola dan keinginan dari customer, maka kita akan bisa melakukan penjualan kembali kepada segmentasi kepada orang-orang yang serupa. Nah, itu gunanya analisis ketika kita sudah mendapatkan pola pemasaran, kemudian juga mendapatkan informasi tentang perilaku konsumen dan informasi tentang karakteristik dari konsumen ya. Kemudian apa tool-tool yang biasa kita gunakan, misalnya ini Alexa misalnya ya, kemudian Ahref, Google Analytics, Parenting, dan apa. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk mengetahui pola atau mengetahui karakter dari konsumen kita. Dan Alexa itu apa sih Alexa? Nah, mungkin Anda bisa membuka alexa.com ya. Banyak sekali sebenarnya analisis website itu di luar sana ya, istilahnya banyak sekali. Salah satunya mungkin adalah Alexa ya. Tool marketing ini adalah milik Amazon ya, amazon.com. Amazon itu termasuk marketplace. Ini menyediakan data yang lengkap, sebuah website, dan juga memberikan ranking website berdasarkan data mereka. Alexa ranking Alexa, sebuah tool marketing ya yang menggunakan data traffic dari website untuk meranking website populer. Jadi popularitas Anda nanti diukur dari Alexa ini. Ini juga bisa digunakan untuk menganalisis kompetisi. Dan ranking Alexa ini ditentukan dengan menggabungkan data estimasi jumlah pengunjung dengan berapa banyak halaman yang dikunjungi. Nah, Anda nanti bisa buka alexa.com. Nah, Anda bisa ukur ketika Anda nanti mempunyai website ya, itu nanti kita seperti apa mereka menganalisisnya, popularitasnya seperti apa, dan seterusnya. Ini perlu dipraktekkan. Silakan kalau Anda punya website, nanti silakan dicari ranking dari Alexa itu berapa. Yang kedua, Google Analytics tentunya. Jadi dalam Google Group itu ada namanya Google Analytics yang bisa mendeteksi datangnya traffic ya, mulai dari jumlah traffic harian, kemudian perilaku dari traffic itu ya, kemudian juga waktu mereka datang ke kita atau membuka website kita, pada hari apa, pada jam keberapa, dan perilaku dari traffic atau dari calon customer itu seperti apa. Misalnya pada puncaknya kita mendapatkan traffic yang tinggi di malam hari misalnya, itu adalah salah satu kesimpulan yang bisa kita
ambil dan bisa kita lakukan, istilahnya bisa kita lakukan penekanan pada jam-jam yang prime time tadi. Nah, gunanya Google Analytics ya. Di sini juga ada wilayahnya. Jadi deteksi secara geografis juga bisa kita deteksi, sehingga kita bisa melakukan penetrasi pasar pada daerah-daerah tertentu di mana di situ akan banyak sekali permintaan. Oke. Google Analytics. Sosial media juga gitu. Sosial media misalnya Facebook misalnya ya. Kita bisa lihat di situ traffic-traffic yang datang, traffic-traffic yang mengunjungi kita itu bisa. Misalnya di Instagram juga gitu. Tiap hari reach-nya berapa, impresinya berapa ya. Aktivitas Instagramnya itu kita bisa mendapati semacam ini ya. Nah, kalau kita bisa baca data itu, nanti kita akan mudah untuk melakukan penetrasi pasar ya, tidak sembarangan dan bisa mengirit biaya. Nah, data analisis ini bisa kita mulai dari jangkauannya berapa ya, jangkauannya itu berapa dan kemana ya, kemudian datang traffic itu tingkat kunjungan kepada website kita. Kemudian secara geografis traffic yang kita dapatkan itu dari mana, itu harus kita petakan, karena tren-tren secara geografis juga berbeda ya, beberapa produk beda. Misalnya saya jualan sepatu misalnya untuk hari ini atau 1 bulan belakang ini, tentunya kita akan mendapatkan data katakanlah di Jakarta lebih banyak katakanlah. Nah, kita bisa fokus di Jakarta untuk menjual produk kita ya. Kemudian secara demografi juga kita bisa pilah ya. Jadi orang yang mengunjungi website kita itu apakah laki-laki ataukah perempuan, atau banyak laki-laki atau perempuan, atau keduanya imbang. Nah, itu bisa kita ambil dari tool-tool yang sudah kita gunakan tadi. Nah, kemudian kita juga bisa mendapatkan data customer need, kebutuhan dari customer. Dengan cara apa? Kita bisa merekam, Google merekam kata kunci, dan kata kunci itu bisa kita deteksi kira-kira dalam kunjungan ke website kita itu mencari kata kunci dalam bentuk kata kunci apa. Nah, itu bisa kita jadikan referensi bahwa suatu saat kita akan meluncurkan produk sesuai dengan permintaan kata kunci yang banyak di website kita itu. Nah, kita juga bisa melihat aktivitas dari customer. Customer activity itu apa? Misalnya membaca artikel misalnya. Berapa menit itu bisa kita deteksi dengan memasang pixel atau memasang kode-kode yang bisa kode-kode analitis yang bisa kita tanamkan di websitenya. Tuh. Kemudian untuk apa kita harus mendapatkan data-data analisis itu? Yang pertama tentunya value proposition harus bisa naik. Ketika kita punya data-data yang lengkap tentang produk kita, jangkauan kita, tentang pangsa pasar kita, maka kita bisa mengembangkan dari sisi value proposition. Aktivitas dari aktivitas dari calon customer kita bisa deteksi. Katakanlah satu hal mempunyai kata kunci A misalnya, dan itu sering banyak dicari ternyata, maka kita harus bisa menyiapkan dan bisa melayani customer dengan tingkat pencarian yang tinggi. Itu kita bisa menyediakan barang. Tentunya
tentunya hubungannya dengan produk kita. Kemudian pengembangan strategi pemasaran. Nah, kita semakin terang benderang ketika kita sudah mendapatkan data-data yang kita inginkan. Data-data pemetaan tentang perilaku konsumen, perilaku customer, dan data-data analisis yang kita sebutkan tadi, mulai dari geografi, demografi, kemudian juga traffic dari mana, deteksi customer need, kebutuhan customer, itu juga bisa kita ambil dan kita jadikan referensi untuk strategi pemasaran. Oke. Kemudian efektivitas dan kinerja sistem e-commerce. Tentunya ketika kita sudah mempunyai jalan roadmap yang jelas, maka secara otomatis efektivitas dan kinerja sistem itu terus meningkat, karena tool-tool yang kita gunakan bisa memberikan data secara akurat kepada kita, sehingga kita bisa menyusun strategi yang lebih baik berdasarkan referensi data yang telah kita kembangkan tadi. Oke. Jadi itu materi kita untuk pertemuan kali ini, menganalisis dan membaca perilaku konsumen di bidang e-commerce, di bidang bisnis apapun bisnisnya. E-commerce, e-bisnis itu hanyalah media saja, tapi bisa kita terapkan di kesemua jenis bisnis. Oke guys, kita sampai di sini dulu, nggak usah terlalu lama ya. Yang penting Anda nanti baca dan baca, kemudian cari referensi untuk menambah, untuk pengayaan dari materi yang kita bahas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.